Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilimran, kelas 10B nomor 6. Saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan materi penyuluhan. Pokok bahasan materi penyuluhan di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ilmu budidaya tanaman. Ilmu budidaya tanaman di sini tidak hanya menjelaskan tentang tujuan dan informasi tentang apa yang harus dilaksanakan, tetapi mencangkup tentang mengapa, bagaimana, berapa, kapan, dan mana harus dilaksanakan agar dapat menaikkan nilai perekonomian serta dapat memperbaiki sosial budaya serta dapat memperbaiki diri, keluarga, dan masyarakat. Adapun hal-hal yang berkaitan tentang produksi yang masih mencangkup pada ilmu budidaya hutan. Yang pertama yaitu teknik budidaya tanaman, yang kedua yaitu pemilihan bibit atau bibit unggul, yang ketiga yaitu perlindungan tanaman yang mencangkup dari kebakaran, yang keempat yaitu penggunaan sarana produksi. Lanjut yang kedua, ilmu ekonomi hutan. Ilmu ekonomi hutan di sini lebih ditujukan kepada perbaikan pengolahan usaha tani yang lebih efisien agar nantinya dapat memberikan manfaat bagi perekonomian yang lebih tinggi. Yang mencangkup ekonomi hutan di sini yang pertama yaitu pengolahan usaha tani hutan. Yang kedua yaitu ekonomi produksi. Yang ketiga pemasaran hasil. Yang keempat pembiayaan, yang kelima perencanaan dan evaluasi, yang keenam akuntansi, yang ketujuh kewirausahaan. Lanjut materi yang ketiga, ilmu pengolahan rumah tangga petani. Ilmu pengolahan rumah tangga petani di sini tidak lepas dari usaha tani. Oleh sebab itu, dalam penyuluhan kita tidak hanya memberikan penyuluhan tentang usaha tani, tetapi kita harus juga memberikan penyuluhan tentang pengolahan rumah tangga petani. Dari hal ini, Peterson 1991 dan Marjikanto 1991 mengungkapkan bahwa 1. Pengolahan tentang makna dan hubungan antara usaha tani dengan ekonomi rumah tangga petani. Yang kedua yaitu pengolahan ekonomi secara keseluruhan pengolahan rumah tangga petani yang mencangkup juga perekonomian usaha tani. Yang keempat yaitu kelembagaan petani. Kelembagaan petani di sini lebih membahas tentang hubungan kerjasama antara petani yang satu dengan petani yang lainnya yang memiliki hubungan sifat pekerjaan yang sama. Oleh sebab itu, dalam penyuluhan kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan tentang kelembagaan petani, misalnya dinamika kelompok dan kepemimpinan kelompok tani. Yang kelima yaitu politik pembangunan kehutanan. Selain materi-materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, pokok bahasan yang perlu diperhatikan yaitu politik pembangunan kehutanan yang sedang dijalankan oleh pemerintah, yang termasuk 1. Peran pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional. Yang kedua yaitu peran tanggung jawab dan kewajiban yang diikuti oleh para petani. Yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan dari pemerintah bagi pembangunan kehutanan. Mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.